Selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita. Kali ini fokus kita itu PT Karya Purwa Persada, sering disebut KPP ya. Betul, KPP, Perusahaan Teknologi dan Konstruksi di Indonesia ini. Ya, kita mau coba gali lebih dalam dari materi Karya Purwa Persada, solusi teknologi dan konstruksi inovatif. Mau lihat peran KPP sebagai penyedia solusi terutama yang inovatif gitu. Khususnya di General Contractor sama Mechanical and Electrical, kan? Sejak 2017 itu. Bener. Oke, mari kita coba bedah ini lebih dekat lah ya. Ya, yang menarik nih, kalau dari sumber, itu cakupan KPP ternyata lebih luas dari sekedar MNI dan kontraktor umum aja. Oh ya? Apa lagi? Ada pengadaan barang, konstruksi lain, terus jasa, bahkan perdagangan juga disebut. Nah, pertanyaannya jadi, gimana ya mereka bisa kelola semua lini bisnis yang beda-beda gitu? Sambil jaga komitmen ke kualitas dan teknologi yang mereka selalu tekankan itu. Iya, itu dia. Gimana integrasinya itu? Nah, kalau menurut sumber ini, kuncinya tuh ada di tim profesional mereka. Katanya sih, tim ini mampu banget memahami kebutuhan klien sampai ke akar-akarnya. Oke. Jadi bukan cuma soal teknis aja ya? Betul. Ini yang kayaknya ngubah posisi KPP dari katakanlah cuma penyedia jasa biasa, jadi apa yang mereka sebut mitra strategis. Mitra strategis, istilah yang kuat itu. Iya kan? Dan visi misi mereka juga nyambung ke sana. Jadi kompeten, profesional, berkualitas, terus mau kembangin aplikasi unggulan, terapin teknologi yang berguna. Dan yang penting tadi, membangun kemitraan jangka panjang gitu ya. Persis. Kalau kita tarik benang merahnya nih, berarti kemampuan analisis kebutuhan spesifik klien itu jadi semacam keunggulan utama KPP ya? Kayaknya gitu. Mereka nggak cuma nawarin produk A, B, C gitu aja. Tapi lebih ke merancang solusi yang benar-benar pas sama kondisi dan harapan si mitra. Unik buat tiap klien. Jadi fokusnya ke relevansi solusi ya, bukan sekedar daftar layanan standar. Tepat sekali. Bukan cuma katalog. Nah, ngomong-ngomong soal solusi yang disesuaikan, di sini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Kita bisa lihat fleksibilitas KPP dalam prakteknya. Contohnya gimana tuh? Sumber kita kasih contoh konkret, mulai dari pengadaan sistem informasi, terus pemeliharaan perangkat IT. Itu kan IT banget ya. Oke, IT. Terus? Terus ada juga pemasangan sistem keamanan kayak CCTV, sampai ke instalasi yang lebih teknis, lebih berat kayak powerhouse sama genset. Wah, rentangnya lebar juga ya. Dari IT, security, sampai ke mechanical electrical yang heavy gitu. Iya, ini nunjukin banget kemampuan adaptasi mereka lah. Dan semua layanan tadi, landasannya apa kalau kata sumbernya? Pasti muncul pertanyaan lanjutan kan, gimana nilai kayak integritas atau mutu ini diterjemahkan di lapangan pas proyek jalan gitu. Iya, gimana implementasinya sehari-hari? Sumbernya ada yang nyinggung itu. Sumber ini sih menekankan kalau nilai-nilai itu jadi fondasi kerja mereka. Mungkin nggak detail banget gimana caranya, tapi itu penekanannya. Oke, jadi itu fondasinya. Jadi kalau gitu, apa ya implikasinya buat Anda yang mungkin lagi cari mitra di bidang ini? Kesimpulan dari materi ini sih cukup jelas ya. Gimana tuh kesimpulannya? KPP ini, lewat inovasi dan teknologi mereka, ambisinya tuh nggak cuma sekedar bangun proyek fisik aja, tapi juga mau kontribusi ke pembangunan bangsa. Dan tadi, membina kemitraan jangka panjang itu. Iya, itu lagi. Jadi mereka memposisikan diri sebagai pilihan yang bisa dipercaya lah buat solusi teknologi dan konstruksi yang terintegrasi. Oke, jadi cukup komprehensif ya positioningnya. Kalau gitu, coba kita rangkum sedikit ya profil KPP ini. Berdasarkan sumber kita, jadi ini perusahaan aktif sejak 2017. Iya, 2017. Keahlian utamanya di General Contracting sama MNI, Mechanical dan Electrical. Tapi tadi menawarkan spektrum solusi yang lebih luas ya, mencakup teknologi sama konstruksi lainnya juga. Betul, dan penekanan kuatnya itu ada di pendekatan kemitraan strategis, sama solusi yang dirancang khusus buat kebutuhan tiap klien. Custom lah istilahnya. Sebagai penutup nih, mungkin insight kunci yang bisa kita ambil dari sini ya, itu kombinasi unik yang KPP punya. Kombinasi unik gimana tuh? Di satu sisi, mereka punya keahlian teknis yang solid. Tadi disebut MNI, IT, konstruksi. Oke, itu teknisnya. Iya, teknisnya kuat. Tapi di sisi lain, mereka juga pakai pendekatan yang benar-benar fokus ke klien. Klien-sentrik gitu. Dan didorong sama semangat kemitraan tadi.
Jadi perpaduan antara teknis dan pendekatan kliennya. Iya, mungkin perpaduan inilah yang jadi pembeda utama mereka di pasar sekarang ini. Kombinasi skill teknis dan soft skill dalam bermitra. Menarik. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan reflektif nih buat Anda para pendengar. Silakan. Mengingat model KPP yang fokusnya ke solusi custom dan kemitraan strategis ini, nah pertanyaannya, gimana ya pendekatan kayak gini yang mengawinkan teknologi mutakhir dengan pemahaman mendalam soal kebutuhan spesifik klien? Gimana itu bisa diadopsi, atau mungkin kasih inspirasi di bidang atau industri Anda sendiri? Iya, terutama mungkin di titik temu antara kapabilitas teknologi yang canggih sama kebutuhan nyata pengguna akhir. Sesuatu untuk direnungkan mungkin ya.